On Ya, terus. J, J, J. Ini pesertanya yang belum bisa masuk nih. Oh, nggih. Tamtama Perembun sudah, Nurul Rohma sudah masuk, Yapek sampun, SMK Kebumen. Ini Ambal nih, Ambal bacanya baca Ambal tuh. belum deh. Ambal Pak Toto belum masuk. Udah Cek, kirim. cek. Tuh. Udah, Bos? Ya, udah tak kirim di nomor baru. Bener nggak nomornya? Benar, benar, udah. Itu. Itu hanya eh, apa? Hanya layarnya sama manual acara, Bos. Nanti untuk juknisnya beliau Mas Faris sudah tak kirimin, udah di editing, nanti biar langsung beliau aja. Oke, oke, oke. Tunggu opening panjenengan, terus langsung beliau. Nanti saya nutup enggak, Pak? Ya, Ya, gitu. Monggo Bapak Ibu pembimbing untuk pesertanya, monggo difasilitasi untuk bisa masuk. Mungkin HP-nya belum ada aplikasi Zoom-nya kalau yang pakai HP mungkin. Pak Teguh nanti jam 9.20 kita mulai Pak Teguh ya. udah lewat, Pak. Siap. Ya, nanti sambil nunggu siswanya. Udah lewat jam 9.20. Tidak 10, maksudnya 10.20 kok. 10.20. Yang kurang 10 menit. Kayaknya belum ngopi nih, Pak Saiful. Iya, benar. Besok lah nunggu tanggal 12 Mas. 12 ya. Ngopi sama Mas Nur bener. Oke. Ini Besok rencananya ini Mas Faris saya ngundang Rukun untuk ada kegiatan selain ada LKS nanti dengan MGMP Kewirausahaan. oh, oke. Jadi di samping ada kegiatan LKS nanti ada sosialisasi kegiatan dari UMKM Rukun. Oh, oke. Iya, Lokasinya sama? sama di tempat yang sama. Oh, oke. Di SMK Tamtama nggih. Inji di SMK Tamtama. Tempatnya Mas itu, Sinten? Itu tadi. Tadi, Inji. Ini udah masuk belum Pak Sutadi ini? Udah masuk. Ini yang sekolahnya paling mewah itu ya, sak Kebumen. Ya, iya betul. Mepet sawah ya. Mewah Mewah sama Merel, Pak. Oh, oh iya, merah juga. Mepet rel ya. Itu sekarang udah luar biasa itu. Iya. Iya. Dulu pernah datang ke kantor saya satu bus apa ya? Oh iya ya. Kunjungan Ada ini, J. SMK Tamtama itu. Zoom. Hmm. Jadi besok Pak Teguh itu Ya. diadakan bareng dolan kampus digital ya, Ya, boleh. guru-guru pemasaran tapi. Nanti saya sediakan satu apartemen. Waduh, duh, duh, duh. Tuh, Pak Teguh. Buat nginep. Daftar nomor satu, list nomor satu ya. Apartemen cuma satu, Bu. Listnya nomor satu Pak Oh Ipul. iya, nomor satu ya.
Aduh, 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 aduh. Kan cuma satu apartemennya. Apartemennya cuma satu. Ya, jadi untuk pendaftar nomor satu. Nomor satu ya. Nomor satu lantai satu ya, Bu. Lobby dong. Ini ketemu beliau Mas Faris itu setahun sekali ya. Itu kan Pak It- Ipul lah. Itu Itu kan Pak sih Ipul ya. Pak Teguh, Bu Asi ketika ngundang beliau ngabari teman-teman nah ini bisa merapat ya gitu. Ini untuk SMK 1 bareng dengan pembimbingnya. Oh, Nih, oke. Ada yang mau jadi co-host lagi yang lain? paling itu Pak Teguh Antiarsa itu Pak Mas Faris. Oh, kayaknya sampun tadi. Apa belum? Ya, Akun saya pakai namanya Buduki kayaknya Pak Ipul. dalam. Akunnya pakai nama Buduki itu. Yang akun saya Akunnya pakai. nama Budwi. Oh, Oh, Yang kemarin nge-zoom, itu. iya namanya Budwi ini lagi mau tak edit terus ketemu cara Oke, oke, oke. oh belum ketemu cara nih. Ya Allah. lagi ditangani. Di bagian partisipan atau peserta, diklik bagian kanan. Oke, Pilihan rename. Daryani ya, asesor ya. Iya. Ono kuwi lah, di rename lah. Iya mau diri ini. Titik telur rename Pak Teguh. Iya. Teguh, Angel. Pak Kiai. Sampun, sampun telur rename. Ya, Oke, terima kasih. Aduh. Ini anu komputernya baru jadi masih bingung sih. model baru Pak. Nggih, nggih, nggih. Di absennya aja Pak Ipul. Ye. Monggo langsung aja panjenengan. Mulai aja lah. Ini kayaknya udah lengkap. Untuk SMK 1 Karanganyar sudah ini. Untuk Kebumen sampun. Batik 2 sudah. Yapek sampun. Terus dari Nurul Rohman sudah masuk. Dari SMK Batik 1 sampun, tinggal ambal Pak Teguh. Pak sinyal ya lagi ini Mbok. Ambal udah masuk, Pak. Oh, Bu Ria ya? Nggih, Pak. Oh, J. Sampun lengkap Pak Teguh. Busis tadi Tamtama Rembun tadi di Google Meet sudah masuk. Sini SMK Tamtama Karanganyar. Kurang satu. Kalau ada yang mau merekam di komputer masing-masing, silakan. Sudah saya jadikan co-host semua. Oke. Minta This meeting bantuan is being recorded. Mbak Lita. Bisa ngerekam Mbak Lita? Bu Lita. Ini Tamtama sampun Pak Teguh. Enggak, Pak Ipul. Pak Teguh aja yang rekam. Itu akunnya tuker-tukeran. Dalam? Pak, Ketuker. Pak Akunnya Teguh itu saya sama pakai Bu nama Lita ketuker. saya. Gak apa-apa lah. Oh iya. Lagi ya, Teguh. Ya, Ketuker itu Pak Faris. Monggo Bapak Ibu salah satu bisa membantu untuk merekam. Boleh ya Pak Ipul ya? Boleh. Monggo dimulai Pak Teguh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du.
Yang terhormat juri kita Bapak Faris Fanani, yang kami hormati Ketua MGMP Pemasaran Kabupaten Kebumen Bapak Saiful Anwar, dan juga teman-teman sekalian, Ketua Program Keahlian Pemasaran, Bapak Ibu Guru Pembimbing, dan anak-anakku sekalian, peserta LKS Pemasaran tingkat Kabupaten Kebumen yang saya muliakan. Puji syukur nantiasa kita dan kehadirat Allah Ta'ala yang pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara persiapan koordinasi untuk mematangkan perencanaan dan juga aturan main dari LKS yang kita laksanakan. Tentunya tanpa kerjasama dari segenap Bapak Ibu sekalian, koordinasi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dan kami ucapkan secara khusus terima kasih pada Mas Faris yang sudah memfasilitasi Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang kedua kalinya, marilah kita senantiasa ucapkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami muliakan, terkait dengan agenda kegiatan temu teknik pada hari ini, ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim bersama-sama membaca basmalah, dan bagi yang non-muslim menyesuaikan. Marilah untuk mengawali kegiatan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang saya hormati, terkait dengan kegiatan temu teknik kali ini ada beberapa agenda yang akan kita bicarakan. Yang pertama terkait dengan penjelasan lebih detail nanti akan disampaikan oleh Bapak Faris Fanani, kemudian dilanjutkan dengan sharing hal-hal yang masih menjadi pertanyaan karena mungkin perbedaan persepsi. Jadi forum inilah yang nanti menjadi kata kunci untuk mencari mufakat yang akan kita gunakan dalam proses kegiatan lomba besok. Dan yang ketiga nanti dari Ketua MGMP Bapak Saiful Anwar bisa memberikan arahan bagaimana agar proses ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya semuanya bisa merasakan aroma, dinamika, dan semangat kebersamaan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kami berikan kesempatan untuk paparan tentang bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan. Kami mohon pada Bapak Faris Fanani bisa mempresentasikan apa yang sudah disiapkan. Terima kasih, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Saiful selaku Ketua MGMP Pemasaran Kabupaten Kebumen, Bapak Ibu Guru, pendamping peserta LKS Pemasaran Daring Kabupaten Kebumen, juga adik-adik peserta. Dan ini Dewan Juri kok pada belum join ya yang lain ya. Saya belum sempat menghubungi, tapi ini memang itu Pak, hanya panjenengan yang kami undang. Oh gitu. Nyun sewu. Oh, maten nggih pun. Baik, saya izin share screen ya. Terlihat nggak ya? Terlihat Pak Faris. Yeah. Baik, seperti yang Bapak Ibu saksikan di layar masing-masing, ini adalah draft ya, draft juknis untuk pelaksanaan
lomba kompetensi siswa, bidang pemasaran daring, tingkat Kabupaten Kebumen yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 12 Februari 2025. Untuk ini temanya saya mencari tema LKS tingkat nasional, itu saya belum nemu yang 2025, adanya 2024. Jadi kalau 2024 ini tema nasional itu Merdeka Berprestasi, Talenta Vokasi Menginspirasi. Nah, nanti kalau misalnya sudah terbit temanya yang 2025 dari nasional, nanti kita rubah ya temanya. Tapi saya kira esensinya sama. Yang pertama kita membahas tentang ketentuan peserta, ya. Untuk peserta lomba yang pertama adalah merupakan siswa SMK Bisnis Daring dan Pemasaran kelas 11 atau kelas 12 dan bukan juara 1, juara 2 atau juara 3 LKS Pemasaran Daring tingkat kabupaten tahun 2024. Jadi pesertanya nggak boleh yang sama dengan tahun lalu, apalagi yang juara. Kemudian kategori produk lomba yang dilombakan ini saya cerita sedikit. Kemarin pelaksanaan di LKS Kota Semarang itu alhamdulillah panitia itu mendapatkan fasilitasi dari mitra MGMP yaitu Matahari, sehingga dilaksanakannya di Matahari. Karena di Matahari maka produknya produk yang ada di Matahari itu yang dijadikan lomba. Nah ini karena kita lokasinya di sekolah, kalau tahun lalu kategorinya masih industri kreatif yang 3 itu, yaitu fashion, food, sama craft. Nah untuk tahun ini sepertinya kita bebaskan ya Pak Saiful ya. Betul, kemarin kesepakatannya dibebaskan, Pak. Bebaskan ya, berarti fashion, food, dan craft ini sudah tidak berlaku, intinya bebas. Ya, produknya bebas, tapi setiap peserta wajib menyetorkan jenis produk sebelum lomba ya. Maksudnya melaporkan produk apa yang mau dipakai sebelum lomba untuk mengantisipasi jika produknya sama persis. Gitu. Mungkin itu Pak Saiful catatannya, biar bisa di tracking antisipasi kalau semuanya sama gitu. Siap, Mas Arif, siap. Kemudian berikutnya adalah yang berhubungan dengan perangkat. Ya, perangkat yang digunakan ada komputer atau laptop, kemudian dengan akses internet, handphone dengan spesifikasi yang memadai, kemudian kamera dan tripod, dan perlengkapan lain yang mendukung fotografi. Lanjut ke software, bisa pakai Office. Kalau ada yang pakai MacBook, sebetulnya diperbolehkan juga pakai iOS, kemudian Canva, CapCut, aplikasi editing yang lain, kemudian akun TikTok. Kemudian yang materi lomba yang pertama adalah membuat deskripsi atau narasi terkait STP, segmenting, targeting, sama positioning yang berhubungan dengan produk masing-masing. Kemudian yang kedua adalah membuat konten pemasaran dengan teknologi AI, Artificial Intelligence. Dan yang ketiga adalah storytelling. Ini yang ketiga ini saya mau menawarkan nih, mau storytelling atau mau live streaming selling. Ini saya kembalikan. Karena kalau live streaming selling berarti bisa dengan paralel atau gantian. Nah ini sebelum masuk ke pembobotan, untuk deskripsi masing-masing lombanya, yang pertama terkait segmenting, targeting, dan positioning, ini peserta diminta untuk menjelaskan segmen produknya, target produknya, dan positioning produknya. Penjelasan dilakukan dengan membuat narasi di konten
TikToknya, kemudian diupload dengan ini durasinya perlu kita sepakati ya. Durasinya mau kita sepakati pakai yang 1 menit, 3 menit, atau 5 menit. Nanti kita buat kesepakatan ya. Berikutnya untuk konten pemasaran menggunakan artificial intelligence atau AI, ini membuat konten pemasaran yang kreatif, boleh menggunakan videonya atau boleh menggunakan muka sendiri atau menggunakan figur AI untuk menjelaskan produk knowledge sampai konten promosi sampai closing itu menggunakan teknologi AI. Kemudian yang ketiga adalah wah ini tempat saya nge-lag nih sebentar. Bentar saya ganti aplikasi ya. Monggo Mas Faris. Aplikasi apa? Bisa Mas Faris, kalau enggak tak bantu. Ya Pak, coba di-share screen pakai punya Pak Saiful ya. Ya, ya oke siap. Ini Canva saya aplikasinya nggak bisa dibuka. Bentar.
Sudah Mas, kelihatan? Sampun, Pak. Ampun, tak, tak, itu kan. Di full screen, Pak. Di full screen paling bawah, Pak, kanan bawah. Bentar, ini tak. Ini ya, Bukan. Yang di sebelah itu ya itu. Betul. lag juga nih. Nah, ampun, Pun. Kita lanjut ke yang ketiga, Pak. Setelah STP, setelah AI, yang ketiga story selling. nge-lag juga ya. Jangan-jangan dari Canva-nya ya. Dari kanvanya. Mungkin kalau di-download kayaknya enggak, Pak. Di-download langsung belum PDF gitu. Oh gitu. Ya, Iya, ini karena ya. berat sih mungkin. Ya, 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 ya. Zoom-nya nggak mau dimadu. Bentar. Kita download dulu, J. Ini kalau dari saya sudah kelihatan belum ya? Sampun, Oke. sampun, Pak. Oke, untuk Pak. yang STP videonya diupload di TikTok, durasi maksimal 5 menit. Ya, tapi ini masih draft ya, nanti bisa kita sepakati lagi. Kemudian untuk apa namanya? Konten AI. Nah, ini mau dalam bentuk karosel 5 menit, 5 slide atau mau sekalian video. Konten pemasarannya dalam bentuk video yang menggunakan AI. Nanti kita bisa sepakati jumlah slide-nya. Kemudian yang ketiga adalah story selling, mau live story selling atau live streaming selling juga boleh dengan durasi 10 menit. Berarti langsung live ya. Tapi ini opsional karena panduan yang diberikan ke saya cuma 3 ya mata lombanya. Kemudian untuk pembobotan penilaian, untuk segmentasi ini ini bobot ini per mata lomba itu poinnya 100 ya. Poin penilaiannya untuk segmentasi ada 5. Yang pertama adalah produk atau jasa ini yang dinilai bukan produknya bagus atau tidak, tapi kreativitas untuk menampilkan fotonya. Ya, fotonya product knowledge lah ya. Kemudian segmentasi, targeting, positioning, ini apa namanya?
penjelasan narasi masing-masing, kemudian yang terakhir strategi pemasaran. Kemudian konten pemasaran yang dengan menggunakan teknologi AI, oh ini kok ada evaluasi dan perbaikan ya. Ini berupa product knowledge, kemudian tujuan dan sasarannya, kemudian media dan formatnya, kontennya melibatkan berapa banyak AI, ya, seberapa banyak melibatkan AI. Ini nanti akan saya yang evaluasi dan perbaikan ini sepertinya kita perlu diskusikan ya, karena ini kalau di sebelumnya evaluasi dan perbaikan itu setelah dilakukan, ya, setelah dilakukan penjualan. Kemudian untuk story selling ini yang di draft baru 4. Nanti saya mengusulkan ada beberapa tambahan, tapi nanti setelah kita diskusi. Yang pertama product knowledge, ada tujuan dan sasaran, kemudian materi dan skenario, sama konten pemasaran. Nah, di konten pemasaran ini rinciannya ada opening, kreativitas opening, kemudian sarana prasarana yang dipakai sebagai alat peraga, kemudian interaksi dengan audiens, ya, sampai ke penjelasan solusi-solusi dari masalah yang ada. Nah, ini nanti kita bahas dulu, kita diskusikan. Jadi sementara itu yang yang bisa saya paparkan untuk draftnya tentang keterlambatan pengumpulan. Ini nanti juga kita bisa sepakati mau dibuat berapa poin pengurangannya atau tanpa pengurangan poin, kita sepakati, termasuk rundown-nya. Ya, rundown-nya. Peserta kita ada berapa ya, Pak? 8, Pak ya? Oh, 8. 8 ya. Iya, 8. Kalau 8 sih masih terjangkau waktunya. Baik, untuk Dewan Juri ada 3, Mas Ubaidillah, Mas Nurrohman, dan saya. Mas Ubaidillah ini nama perusahaannya apa ya, Pak? Saya belum menuliskan dan belum punya fotonya, jadi belum saya masukkan. Nah, ini tadi baru dikirim ini. Yang kemarin itu, Pak, yang kemarin juri 3 Tahun baik lalu, maksudnya. tahun lalu ya. Tahun lalu. Nanti Jadi, Pak kirim, Pak. Iya, baik. Nanti saya Udah lengkapi lagi. gabung, udah gabung beliau, Pak. Oh, oke, alhamdulillah. Pak Ubaidillah. Iya. Baik, itu untuk draftnya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan sesi diskusi sekalian technical meetingnya ini kita matangkan. Kira-kira ada perubahan di bagian mana aja gitu. Saya dulu, Mas Faris ya. Oke, monggo Pak Saiful. Terima kasih Mas Faris atas paparannya. Monggo Bapak Ibu, sesuai yang sudah kita sepakati ketika kita koordinasi pertama di bulan November apa dulu, sesuai juknis yang saya berikan ke beliau Pak Faris dan juga juri yang lain, ini kami kirim ke Mas Faris untuk ada perubahan, terutama untuk di pembobotan nilai. Monggo Mas Faris, yang karena ini kami mengacu yang juknis untuk LKS tingkat provinsi yang tahun kemarin kalau tidak salah. Bobot nilainya monggo kami serahkan sepenuhnya ke Dewan Juri nanti ketika untuk berdiskusi untuk pembobotan nilai. Hanya untuk hasil kemarin sesuai dengan aktivitas peserta lomba seperti itu Mas Faris. Namun demikian nanti bisa kita diskusikan bareng. Monggo Bapak Ibu yang akan menyampaikan. Terus ini Mas Faris, untuk yang di jadwal ini setelah melihat pelaksanaan yang sudah berjalan dan materi lomba, itu nanti akan kita balik. Jadi yang pertama itu membuat konten AI, buat konten AI, baru yang kedua STP, dan yang terakhir story selling. Itu saja. Oh, gitu. Hanya
dibalik seperti itu. Oh, oke. Untuk durasinya, Pak, waktu yang disediakan, Itu 2 jam namanya yang EI 2 jam, kemudian untuk STP-nya pembuatan videonya juga 2 jam itu link Canva-nya sudah saya kirimkan di di grup ya. eh, chatroom. Itu mungkin pengantar kalau tidak salah kesepakatan yang kemarin, namun demikian silakan dimantengkan untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu, banyak hal yang mungkin masih mispersepsi bisa disampaikan di forum ini agar nanti kesepakatan final untuk hari ini bisa jadi pedoman di dalam proses persiapan masing-masing. Silahkan. Satu-satu mungkin Pak Teguh, untuk materi lombanya satu-satu dikupas. Ya, saya setuju satu-satu. Kita mulai dari yang pertama ya. Berarti Ya, pemasaran menggunakan AI ya. Ya. kembali ke slide-nya mungkin Pak Faris. Oh, ini saya sudah tidak bisa edit ya. Oh, Ini masternya ada di Pak Saiful ini. oh iya 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 ya. Tak buka nggih. Ye. Ini Yang ini dulu Pak, kategori produk mungkin dihapus semua ya yang lain ya. Kata ini dulu. Monggo. Kategori produknya yang lain dihapus, berarti produk bebas gitu. Oh, Ini saya karena tidak bisa edit. berarti untuk kategori produknya Nah, ini ada mau dibahas dulu nggak ini produknya? ini bebas sih ya. Kemarin bebas sih Bapak Ibu. Bebas. Berarti ini tak hapus. Kayak gini Mas. Ye. Berikutnya satu-satu Kalau nggih. Yang materi lomba aja. Punya saya kok hilang ininya aja. Kegiatan siswanya kelihatan enggak ini segmen yang EA dulu apa ini Pak? kalau urutannya mau di Ya EA dulu betul. pas kalian aja Pak digeser. Ngelek Pak. kalau pakai itu Pak Ebol yang kemarin file saya kirim itu loh, bukan yang PPT. Ada kegiatan peserta lombanya enggak yang proposal itu? Ada ya, itu bukan proposal, deskripsi teknis lomba.
Oh, saya kirim mana aja, Pak? Filenya kan sayangnya Word memang. Boleh, boleh. Bentar. Yang ini ya, Pak. Yang buat ya, Pak. Iya, yang Word itu kan sama saja isinya dari situ. Memang saya yang ambilnya. Saya tak share. Nanti yang ini ya. Ya, Yang ini. iya kan teman-teman sudah pada pegang juga. Kecuali saya, Pak, Kalau belum. Oh ya, mohon maaf. Ya. Mas Haris udah tak kirim ini Pak Faris. Iya. Iya, nanti saya dapat yang sudah revisian aja. Nanti tak revisi insya Allah. Nah, itu 5 slide kurang nggak, Pak? Ini kemungkinan karena monggo teman-teman yang lain anak Minimal tapi yang lima kok. Boleh kasih masukan, Pak? Monggo Pak Kati. Boleh kasih masukan, Pak? suaranya Ibu. Pak Ipul, Monggo dengan Mas Faris itu. suaranya terdengar nggak Pak? Ya, Kedengeran? monggo Bu Lita. Iya, Pak Faris, mohon maaf untuk yang di TikTok itu kan biasanya maksimal ada 8 slide. Kalau ini kan untuk konten AI-nya kalau dibuat 5 itu kan ceritanya terlalu pendek apa ya? Atau mungkin dibuat minimal 5 maksimal 8 karena kan maksimal kan kalau di TikTok 8. Ini hanya Iya. usulan saja monggo Pak Faris. Oke, saya juga setuju, Bu. Kalau misalnya mau dibuat maksimal 8, karena 5 itu memang sangat sedikit. Yang lain Tapi menurut saya tidak perlu dibuat minimal 5 ya. Dibuat maksimal 8 gitu aja. Iya Pak, dibuat maksimal 8, tidak ada jumlah minimalnya malah lebih enak. Iya. Kalau yang suka minimalis ya nggak apa-apa nanti ya Pak. Bapak Ibu yang lain monggo dari SMK 1 Kebumen mengusulkan maksimal 8. Yang lain monggo. Kalau tidak berpendapat berarti setuju ya Mas Faris. Iya. Tidak ada? Kalau tidak ada ya sudah langsung. Wah, oke. Langsung aja tak rubah aja. Iya. Nih, tak rubah 8. Maksimal 8. Yang sudah latihan 5 ya boleh. Yang nambah ya boleh. Maksimal 8. Bentuknya karosel Pak Faris. Iya. Karosel. Tadi di pertegas Pak Ipul waktunya tadi 2 Waktunya jam atau 2 berapa? jam. 2 jam ya. Sampai dengan upload itu belum selesai. All in. Ya, all in. Berarti jam berapa ya? Jam 8 sampai jam 10. 10 deh. Jam 8 10 nanti dilanjutkan tik Live. STP nanti habis luhur langsung live.
Monggo Pandu Pak Teguh kalau memang sudah lanjut berikutnya. Iya. Gitu Bapak Ibu ya. Untuk poin yang pertama, konten pemasaran menggunakan AI, kalau sudah tidak ada yang menjadi unek-unek, sudah clear, kita coba simpulkan untuk pembuatan proses AI-nya menggunakan carousel itu maksimal 8 slide, waktu 2 jam. Clear ya Bapak Ibu? Ya, Iya. setuju. 2 jam all in. Oke, kita bungkus. Lanjutkan untuk sesi yang kedua, penjelasan tentang segmenting dan targeting serta positioning STP. Di deskripsi yang sudah disampaikan, sudah jelas seperti itu. Kalau memang ada perubahan, silakan Bapak Ibu diusulkan dan nanti bisa disampaikan kepada Dewan Juri. Monggo. Deskripsinya bacakan Pak Teguh. Anjir, deskripsinya. Ya. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan STP ini, poin-poin pentingnya, peserta lomba itu memiliki kemampuan melakukan segmenting, targeting, dan positioning untuk produk bebas yang ditawarkan tadi. Dengan menggunakan metode dan kriteria yang tepat, serta menghasilkan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmen pasar dan posisi pasar yang dipilih. Aktivitas peserta lomba secara teknisnya nanti peserta lomba membuat video STP dan menguploadnya di TikTok. Ini durasi maksimal 5 menit itu maksudnya uploadnya itu Pak Ibu ya atau apa ini maksudnya? Durasi videonya 5 menit. Durasi video. Oh, oke. Berarti ini perlu diperjelas nanti ya. Durasi videonya 5 menit ya, maksimal ini ya Pak. Maksimal ya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, para pembimbing sepakat seperti ini? Sepakat? Ya, oke. Iya. Mungkin saya juga pertegas ini untuk akun TikToknya, barangkali mungkin bisa jadi masalah kalau tidak dikelirkan di sini. Akun TikToknya itu akun yang sudah dibuat dalam artian milik siswa, kemudian dilanjutkan, dan mungkin akun lama lebih baik barangkali, atau akun yang baru. Ini sepertinya perlu satu persepsi ini. Pakai akun yang mana ini untuk TikTok? Juga minta arahan dari Dewan Juri, baiknya seperti apa untuk akun TikToknya. Monggo. Akun TikTok masing-masing aja, Pak. Personalnya dari peserta lomba. Dari peserta lomba boleh, dari sekolahan boleh, yang penting sudah bisa dipakai live dan di dalam kontrol si peserta gitu. Oke. Tapi akunnya didaftarkan dulu ke panitia, maksudnya nanti akun yang mau dipakai itu gitu. Oh, J. Tidak harus bikin akun baru gitu. Baik. Terima kasih Pak Faris penegasannya. Jadi kita simpulkan ya untuk akun TikTok yang sudah dimiliki oleh peserta dan akunnya didaftarkan, baik itu akun milik sekolah atau milik personal gitu. Didaftarkan nanti ke panitia. Clear ya Bapak Ibu? Untuk akun TikTok sekaligus tadi terkait dengan STP-nya. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Oke, baik. Kita lanjutkan untuk poin yang ketiga tentang story selling atau live streaming. Kita pakai satu istilah saja nih ya, Mas Faris. Saya kadang malah bingung kalau story selling itu yang seperti apa. Kayaknya mungkin lebih baik live streaming, itu kan jelas untuk eranya sekarang. Live streaming selling. Oke. Karena ada yang tidak selling ya. Iya dong. Ada yang konten dewasa Pak Teguh. Baik Tapi Bapak Ibu. Ini pesertanya dewasa semua kan ya? Iya, pesertanya dewasa ini Pak, udah 17 tahun ke atas. Jadi live streaming selling.
Nah, kegiatan teknis yang dilakukan oleh siswa melakukan live pada saat lomba. Ini tinggal waktunya mau berapa ini? Berapa menit? 10 menit terlalu cepat kayaknya lupa Ipul. 10 menit, Pak. 10 menit. Cukup. Monggo dari Dewan Juri mungkin bisa memberikan arahan. Kalau Eh, Pak Teguh, sebentar Mas Ya, Farid. Ini kan konsep awal itu kalau dengan live streaming boleh pakai istilah itu, tapi ini story selling karena kontennya itu menjual dengan bercerita, dengan cerita menarik itu kemarin. Menjual dengan bercerita. Jadi kekuatannya ini sudah ada deskripsinya. Kemampuan menyampaikan konten pemasaran dengan yang mengandung cerita yang menarik, emosi, persuasif sesuai dengan target pasar yang diinginkan. kalau live apa kudu seperti Live itu kan Pak live. Ibu pakai cerita? Live-nya ya iya live. Nanti live. Berarti dua itu dua macam maksudnya Pak gimana? Yang enggak story selling tapi nanti secara live itu loh, Mas. Nah, ya artinya kan kalau cerita bayangan saya kan terstruktur, sistematis A sampai Z-nya. Tapi kalau namanya live kan gaduh-gaduh. Yang penting kan bisa mengena begitu. Iya, betul. Kalau live kan live, Pak. Nah iya, Live itu langsung langsung. Terus story storytelling. selling sama kalau live selling itu tidak tidak mengandung cerita pun enggak apa-apa. Nah, ini sebentar. yang Ini nanti mau dibuat live atau enggak, Pak? Live. Kalau live berarti memang harus ada kalimat live-nya ya. Iya, harus live. Live story selling gitu. Oh, live storytelling, oke. Live story selling, Pak. Jadi muatan ceritanya itu kuat di situ kan, dengan menjual dengan bercerita itu. itu apakah tidak menyulitkan peserta ini Pak Ipul? Kan wis latihan kemarin itu, Mbak. Insya Allah peserta enggak sulit, Pak. Yang sulit jurinya nanti. Peserta enggak sulit. Monggo Bapak Ibu mungkin ditanggapi terkait dengan persepsi yang disampaikan tadi. Memang ada story-nya Ada story-nya. Ketika atau pokoknya yang namanya live ya live lah begitu ya. Monggo Bapak Ibu silakan para dewan pembimbing bisa memberikan masukan silakan. Masuk ya. Ya, silakan Bu Lydia. Oke. Eh, karena live selling aja, karena waktu 10 menit itu diberikan kebebasan siswa untuk berekspresi dengan produknya. Jadi dia mau menyampaikan apa tanpa ada batasan. Tapi kalau misalnya ada kata-kata story, seolah-olah memang dalam live-nya itu ada sebuah edukasi, ada sebuah cerita seperti itu ya. Jadi mereka kurang bisa leluasa untuk berbicara. Kemudian kalau misal untuk yang kalau terkait dengan story atau apapun itu mungkin bisa di STP-nya dimasukkan ke sananya. Kalau saya melihatnya durasi 10 menit itu yang sudah kita latihan selama ini kan ya bagaimana siswa selling seperti itu dengan pilihan kata-katanya, dengan gayanya, semuanya biar mereka sendiri aja. Kalau saya seperti itu, makasih. Dan kayaknya terlalu pendek itu waktunya kalau 10 menit. Nah, makanya kalau 10 menit kan memang kita harus 7 poin ya. Iya. Itu kadang kalau kita amati followernya mungkin belum banyak, ibaratnya Nah, kalau yang organik itu sudah habis waktunya. pertimbangannya itu sih 10 menitnya itu. Kata-kata story itu berat banget. Monggo yang lain Bapak Ibu. Ya, masuk Pak Ipul, Pak Faris. Ngomong Bu. Oh, Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ya, kemarin waktu kita rapat ya Pak Ipul kan sudah sepakat kalau live streaming kita nge-live tapi dengan cara bercerita. Jadi di dalam live-nya itu kita sisipkan cerita. Jadi untuk zaman sekarang itu kan sedang ngetren itu berjualan dengan menggunakan cerita, mempengaruhi konsumen, tetapi dengan
dengan cerita. Jadi untuk meyakinkan, kalau kita langsung jualan itu kan hard selling ya. Jadi langsung ini jualan tek 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 tek. Tapi yang kemarin sudah disepakati Bu Lydia itu live tapi dengan bercerita. Kita juga di dalamnya ada unsur promosi, mengajak juga, tetapi kita diawali dengan cerita dulu. Nanti di akhir itu kan sudah disampaikan ada penilaiannya, aspek penilaiannya nggak Pak Faris? Tetap ada perkenalan produknya, ada produk knowledge-nya disampaikan, dan di situ juga ada promonya. Jadi tetap ada. Jadi di situ malah di waktu 10 menit itu waktu yang menurut saya ini ya Pak, itu menurut saya waktu yang ideal. Jadi bagaimana kita bisa membagi di 10 menit itu ada openingnya, ada cerita, dan dari cerita itu bisa meyakinkan konsumen, dan nantinya kalau konsumen sudah terpengaruh dengan cerita, baru kita masuk untuk promosi, perkenalan produknya, promosi, sampai nanti di closingnya. Begitu Pak Faris. Itu masukan dari SMK 1. Memang tantangannya di situ ya. Artinya ini lomba ada batasan waktu, salah satunya untuk melatih setiap peserta itu untuk mengatur potensi yang tersedia dari keterampilan atau kompetensi yang dimiliki dengan kesempatan atau peluang yang disediakan. Kalau di di teknik pemasaran itu ada eskalator apa ya namanya. Jadi kita itu punya target gimana caranya dari naik eskalator sampai turun itu terjadi closing gitu. Eskalator speech ya. Jadi itu apa namanya, kalau kami dulu beberapa kali ikut pelatihan di beberapa coach atau trainer tentang pemasaran, itu dulu kita pernah dapat pelatihan, itu salah satu adalah eskalator speech. Bagaimana kita melakukan closing penjualan ketika naik eskalator itu hanya dalam satu kali naik itu turun sudah closing dengan orang yang kita temenin turun eskalator itu. Berarti kan waktunya sangat-sangat terbatas ya. Jadi eskalator itu kan turun paling cuman waktu beberapa detik aja tuh. Atau ya nggak lebih dari 1 menit lah biasanya. Tapi gimana caranya dalam 1 menit itu kita meyakinkan, mempromot sampai closing. Nah ini memang skill-skill yang harus dilatih dalam dunia penjualan ya. Nah, di waktu 10 menit, tadi yang disampaikan Bu Lita betul, meskipun tadi realitanya mungkin Bu Lydia tadi juga menyampaikan anak-anak mungkin cukup sulit melakukannya, tapi ini justru tantangannya di situ ya. Tantangannya di situ bagaimana dengan 10 menit yang tersedia itu mengatur kompetensinya itu semua elemen tersampaikan. Saya sih mengusulkan untuk live streaming, live storytelling itu paling tidak ada 7 ya, ada 7 yang menjadi poin pembobotan penilaian. Yang pertama terkait dengan opening, yang kedua tentang penyampaian product knowledge, ya, ini kan sudah ada product knowledge ya. Kemudian yang ketiga itu konten yang sifatnya promosi, artinya menawarkan. Ya, kemudian yang keempat menggunakan alat peraga, memanfaatkan alat peraga yang ada. Boleh yang sudah tersedia di lokasi atau memang sudah menyiapkan. Kemudian yang kelima adalah interaksi, karena live maka ada interaksinya, membaca komen, kemudian menjawab komen, kemudian komen-komennya mungkin menanyakan tentang problem-problem yang dihadapi oleh customer. Maka penilaian yang keenam itu bagaimana mengenali masalah dan memberikan solusi ke customernya, dan yang ketujuh itu adalah closing. Bagaimana menutup dengan dengan baik. Yang itu terkait pembobotannya nanti bisa kita diskusikan, tapi aspeknya ada 7 kalau di live storytelling-nya itu. Ulang Mas Farid. Nomor 5 interaksi Pak Ipul. Nomor 3 itu promosi. Nomor 4 penggunaan alat peraga. Alat peraga. Yang nomor 5 itu interaksi.
Yang keenam itu masalah dan solusi. 7 closing. Yang ketujuh closing ya. Jadi ini adalah konten yang bisa diceritakan oleh peserta. Jadi ketika peserta menjelaskan tentang product knowledge, tadi kan ini live story selling ya, berarti menjual secara langsung dengan menggunakan teknik bercerita. Nah, berceritanya mau menggunakan figur fiktif boleh, mau menggunakan cerita nyata boleh. Yang penting ketika bercerita itu ada konten yang kita nilai. Konten yang dinilai adalah ketika peserta menceritakan tentang product knowledge, kemudian di produk itu kenapa produk itu dibuat atau disiapkan atau disediakan untuk customer, ya salah satunya adalah menyelesaikan masalah customer di bagian apa-apa, misalnya untuk makanan, misalnya makanan yang sehat, makanan yang tidak buat asam lambung naik misalnya gitu. Nah itu masalah-masalah yang bisa diurai oleh peserta, kemudian solusinya dengan mengkonsumsi produknya dia gitu. Itu kalau mau dimasukkan dalam cerita. Jadi begitu Pak Epul terkait konten aspek penilaian. Tapi kalau tentang durasi waktu tadi mau diakomodir semua juga silahkan. Saya terbuka, mau dibuat tetap di 10 menit, artinya mengakomodir tadi ya opini atau pendapatnya Bu Lita bahwa ya ini biar siswa juga berlatih, atau mau ditambahkan lebih dari 10 menit juga boleh. Untuk waktu Mas Farid, waktu sudah kita sepakati itu 10 menit itu sudah lumayan dengan 7. Sorry, 4. Ini jadi 7. Kan tadi? Jadi 7, Pak. Jadi waktunya tetap Ini ada opening close. terkait dengan durasi waktu juga yang kita berikan. Itu Okay. ya. Kalau waktu sudah kita sepakati. Kalau pembobotan monggo, karena ini juri yang lain kalau ada. Nah ini untuk yang konten pemasaran tuh Pak, yang konten pemasaran berbasis AI, itu kan di poin kelima, aspek kelima itu kan ada evaluasi dan perbaikan. Itu sebetulnya ada historinya Pak, aspek itu. Ini ya. Ya, aspek itu dipakai jika peserta itu membuat konten di sesi pertama, kemudian di sesi ini itu dibuat laporan evaluasinya. Laporan evaluasi itu seperti insight, viewer, kemudian engagement rate. Nah, habis dievaluasi secara analisa data digital, baru membuat saran perbaikan. Saran perbaikan konten itu kira-kira perbaikannya seperti apa jika evaluasinya tadi hasil analisa data digitalnya itu sudah ketahuan gitu. Itu historinya, Pak. Tapi kalau konten pemasaran AI ini hanya dipaparkan, tidak ada durasi waktu evaluasi, maka menurut saya aspek penilaian evaluasi dan perbaikan tidak perlu ada. Gitu, Pak. Ini nanti Mas Faris saja ini, karena ini hanya konten yang dibuat pada saat itu, kemudian di-upload di TikTok, tinggal penilaian, Pak Mas Faris. Oke, berarti kan nggak perlu, peserta itu nggak perlu membuat konten evaluasi dan perbaikan, Pak. Betul. Nah, ini nanti monggo direvisi aja. Dihapus aja, Pak. Yang nomor 5 dihapus. Yang nomor 5 dihapus. Ini karena konteksnya dengan AI, maka yang perlu masuk tadi produk dan jasa sudah masuk. Kemudian inovasi penggunaan AI dimasukkan, Pak, aspek penilaiannya. Pembuatan ya. Ya. Dan ini kan tadi bentuknya AI-nya ini ya. Karosel. Karosel ya, artinya berarti bentuknya kan gambar aja kan, bukan video ya. Bukan video. Bukan video ya. Bukan.
AI itu AI, Pak, bukan IA. Itu al, Pak. Nah, al. L. Ada penggemar al, Pak, di sini. Nah, kita untuk konten ini ada tambahan, Pak. Misalnya bukan media dan format, tapi ini kesesuaian acuan. Kesesuaian acuan itu acuan yang kita pakai buat penilaian itu dalam kurung ada hook, Hook, hook. ya, hook ya, terus masalah dan solusi, kemudian CTA, call to action, ini harus ada. Ya, artinya kalau kontennya itu nggak ada itunya ya berarti nggak bisa dinilai gitu. Yang keempat, Yang keempat, mau dinilai kreativitas juga nggak apa-apa. Cukup 4 aja, Pak. Kan konten pemasaran yang dimaksud ya yang 1, 2, 3, 4 itu. bobotnya nanti Mas Faris ngisi, J. Nanti tak kirim. Siap. Nanti tentang intinya kan teman-teman peserta tahu aspek yang dinilai ya, biar Nanti apa? bobotannya nanti file ini tak kirim ke beliau. Kemudian untuk segmenting, targeting, positioning ini mungkin jasanya dihapus saja. Produknya bebas ya? Berarti ada jasa juga bisa? Bebas. Oh ya, produk. Artinya ada product knowledge, kemudian segmenting, targeting, positioning. Yang dinilai adalah ketepatan strategi, ya. Kemudian segmenting sama targeting dan positioning itu adalah kelengkapan narasi atau penjelasan. Oh. Dalam kurung aja, Pak. Segmentasi itu dalam kurung ketepatan. Ini berarti jadi satu. Jadi satu. STP-nya boleh STP masing-masing aja, Pak. S sendiri ada kelengkapan narasi, ketepatan, J. Kelengkapan narasi. Itu samain semua yang di bawahnya. Ini. Oke. Kemudian informatif dan kreatif ya. Terakhir, J. Jadi bagaimana caranya meskipun lengkap tapi tetap enak dibaca gitu. Nggak seperti jadi artikel gitu. Karena ini kan bentuknya slide ya. Ini video, Pak. Oh, video ya? Oh iya, jadi kalau video nggak apa-apa. Nggak, berarti video ini bentuknya. Bentuknya video produk. Video 5 menit apa tadi Pak Ipul ya? Ya, 5 menit. Maksimal. Nggih pun cukup itu. Ya, informatif dan kreatif ya benar, Pak. Masuk. Nanti bobotnya biar panjenengan, J. Nah. Dan semuanya tetap mengacu durasi ya. Nanti kalau ada yang durasinya kebablasan itu mungkin dijadikan poin pengurang. Tapi kalau kurang dari durasi atau durasi mau ditambahkan di aspek, Pak? Aspek penilaian. Ya, boleh di STP, J. Ya, berarti di yang ketujuh durasi ya. Durasi. Sama ini, J. Sama yang ketiga. Ya, yang ketiga tadi live storytelling tuh. Dikasih durasi juga. Biar enggak ada pengurangan ada di sini. Cukup. Monggo Pak Teguh. Mungkin dari Dewan Juri yang lain
sini hadir Pak Ubed ya. Pak Ubed nggih rawuh. Iya, Pak Ubed sama Mas Nur. Ah, monggo Mas Nur dan Pak Ubed. Bu, ada masukan yang bisa melengkapi ya. Mas Nur rawuh nggih? Mas Mas Nur Nur ada itu, Mas Nur Roman JR. Oh iya. Mas Monggo. Nur Ya, Rahman juragan. Junior ini kayaknya putranya ya. Saya nyimak sambil di luar nih Pak Teguh, mohon maaf. Oh ya ya ya, siap siap siap. Oke. Oke. Mungkin itu yang utama Pak Teguh. Berikutnya mungkin penjadwalan itu apa? Kegiatan. Kegiatan G. Baik, untuk poin-poin tadi ya, poin-poin materi sekaligus instrumen penilaiannya sudah disepakati. Nah, tinggal kita ke schedule berikutnya itu tentang waktu lomba. Ada perubahan ini untuk waktu lombanya, kira-kira mencukupi enggak itu waktunya kalau jam 8 sampai jam 16? Cukup. Sebenarnya kalau kita lihat cukup ya, pendek sekali, cukup hanya 2 jam. Ya, sampai duhur selesai berarti itu. Jam 2 selesai. Pak, live-nya. Live-nya yang bikin lama. Live-nya hanya 10 menit, Pak. Nggak lama. 10 kali 8. Kali 8, Pak. Oh, begitu. Saya kira masing-masing. Jurinya bingung. Oh ya, mohon maaf. Iya. Saya kira direkam sih ya. Pak Teguh ini ya, ini kayaknya Kurang perlu ngopi. diajak sarapan ini ya. Ini sudah jadwalnya ngopi masalahnya. Oh gitu ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Kalau schedule waktunya sudah cukup, nah, Paling tadi itu Pak Teguh hanya kita di lanjutkan ke juri. Jelas ya, sudah ya. Jurinya insya Allah semuanya pada paham. Hanya Mohon maaf itu kalau ada penyebutan nama dan gelar itu untuk juri. Ini Pak Ubed, rawuh banget Pak Ubed nih. Namanya barangkali bisa dikoreksi Pak. Monitor Pak Ubed. Pak Ubed tadi masuk. Oh ya, nanti disesuaikan saja namanya. Kalau saya mungkin nulisnya salah gitu. Oke, selanjutnya hal-hal yang teknis lain mungkin Pak Ibu yang perlu dikomunikasikan dengan juri. Nggih. Terima kasih, monggo bisa ini nanti untuk teknis tadi sudah clear nggih untuk kegiatannya. Kemudian untuk pembobotan nilainya nanti biar beliau Mas Faris melengkapi bobotnya. Nanti saya kirim file ini. Nah, ini yang perlu kami tambahkan Pak Teguh. Besok kegiatannya di SMK Tamtama Karanganyar Kebumen. Ini Pak Sutadi. Sudah siap Pak Sutadi nggih? Insya Allah nanti hari Jumat atau Senin kita survei lokasi Pak Sutadi. Pak Teguh mau ikut monggo. Senin besok Pak. Iya, kemungkinan untuk cek lokasi. Ya. Kalau bisa semua aja Pak. Teman-teman Monggo. yang mau ikut. Nggak apa-apa. Kalau Iya. saya cek awal dulu, Pak. Cek awal Iya. sebelum teman-teman pada datang kan. Untuk Iya. memastikan tempat ini di sini. Kalau sudah baru nanti teman-teman bisa sebelum pelaksanaan lomba silakan cek lokasi. Kalau saya ke Kira-kira panitia sebelum itu. kira-kira jalur relnya itu ganggu enggak Pak? Kalau Kalau enggak. Kan mandek, Pak. Keretanya tak suruh mandek ya. Oke. Berikutnya Maksudnya nanti kalau ada yang live kan kasihan itu. mohonkan Ji biar tepat waktu Ji yang memang posisinya jauh dari SMK Tamtama Karanganyar mau nanti untuk jam 7 itu bisa minimal pesertanya dan pembimbing. Untuk atribut yang lain bisa belakangan enggak apa-apa karena nanti kita untuk pembukaan tepat kita setengah 8 kita mulai jam 7 mulai itu bagus banget. Nanti biar nanti jam 8 persis kita sudah mulai. Jadi kami mohon Nggak ada seremonial kan Pak Ipul ya? dalam Nggak ada seremonial. sedikit Pak, pembukaan sedikit. Nah, biasanya yang bikin lama itu kalau harus menghadirkan Hanya kepala sekolah misalnya. Ya, itu kalau pesertanya standby cepat Pak. Cepat. Nanti kita
durasi ketika sudah rawuh semua. Kalau kita memang menunggu peserta. Kalau pesertanya oke, langsung jalan. Insya Allah. Kita schedule seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini kita balik ya. Balik kalau kemarin kita STP-nya dulu, karena STP-nya tik. Sehingga nanti kita bikin konten aja dulu. Selama 2 jam itu peserta ditempatkan dalam satu tempat untuk pembuatan konten pemasaran. Setelah itu baru tik presentasi STP sama live TikTok. Untuk tempatnya karena kemarin kami sudah melihat baru menggambar. Besok insya Allah kami panitia survei dulu. Setelah survei tempatnya baru Bapak Ibu boleh nanti melihat lokasi H-1. H-1 nggih Pak Teguh. Berarti hari Selasa boleh, monggo ada yang kunjungan ke sana, tempatnya di mana. Dan nanti kami sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk schedule-nya. Untuk lombanya sama seperti kemarin. Nanti untuk tempat lomba untuk STP dan live TikTok itu satu lokasi, satu tempat. Nanti untuk live TikToknya biasa nanti kita bergantian paralel sesuai dengan nomor undian. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pak Teguh. Ya, hal lain yang bisa kami sampaikan ini terima kasih Mas Farid sudah bisa hadir di padatnya acara beliau. Ini luar biasa, sangat intens sekali dengan MGMP pemasaran Kebumen. Saya kira itu Pak Teguh, waktu kami serahkan ke Pak. Oke, terima kasih Pak Ipul yang sudah menjadi moderator di live kali ini dalam rangka persiapan dan temu teknis LKS pemasaran Kabupaten Kebumen. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, kami berikan kesempatan mungkin untuk menyampaikan hal yang masih belum clear. Monggo, kami berikan kesempatan. Pak Teguh. Oke. Ya, silakan. Kita terus Mau bertanya Pak, mau bertanya ke Pak Oke, Faris. silakan. Ya, silakan. Faris tadi sudah disampaikan untuk yang pembobotan nilai untuk yang live storytelling itu kan ada 8 ya Pak ya. Ada opening, product knowledge, promosi alat peraga, interaksi, masalah dan solusi, dan closing. Dari 8 ini berarti ceritanya masuk di poin yang mana ya Pak ya? Yang di luar opening sama closing. Oh iya Pak. Include. Ya, itu kan bisa dalam bentuk narasi semua itu. Oh iya. Iya siap Pak Faris, terima kasih. Iya. Yang lain Bapak Ibu? Oke, selamat siang Bapak Ibu. Oh monggo. Ya, Pak ini Bambang. mau bertanya, besok peserta sudah disiapkan perangkat komputer dari sekolah, dari Tamtama, atau boleh membawa sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Teguh menyampaikan untuk live streaming TikToknya itu, kalau tidak salah tadi jenengan menyampaikan follower bukankah besok itu tidak ada penilaian tentang berapa banyak yang subscribe, follower, dan atau memberikan like. Begitu Pak Teguh, monggo untuk diperjelas lagi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Intinya tadi kan wacana ya, jadi masih wacana. Ending dari hasil kesimpulan tadi kan itu tidak ada dampaknya. Karena yang dinilai oleh Dewan Juri kan story selling-nya ya, story selling live selama 10 menit. Itu yang jadi interaksinya dan sebagainya nanti itu juri yang punya hak untuk menilai. Begitu. Kalau follower tidak ada kayaknya di situ kan juga tidak ada indikator untuk dapat follower, dapat nilai begitu. Saya kira itu untuk itu Pak Bambang. Yang lain monggo.
kita berikan Kemudian kesempatan yang pertama Pak kepada Teguh, yang peserta boleh membawa baik, laptop alat. sendiri apa tidak Pak? Oke, saya pikir kalau alat sudah lazimnya lah ya, bukan disiapkan oleh tuan rumah, tapi kayaknya mungkin bawa sendiri. Kalau kemarin pengalamannya begitu kalau tidak salah ya. Atau kita mau sepakati semuanya disiapkan oleh panitia di SMK Tamtama Karanganyar. Nah, atau seperti apa mungkin Bapak Ibu sekalian, monggo. Menambahkan Pak Teguh, Ya, itu seperti tahun kemarin aja Pak Teguh. Panitia karena semuanya mungkin anak-anak familiar dengan HP, familiar dengan laptop yang dibawa sendiri-sendiri. Jadi panitia monggo bawa sendiri untuk panitia hanya menyediakan ini meja. meja sama kayak di Ambal itu Pak Teguh. Oke. Gitu ya Bapak-Bapak ya, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya panitia tidak merepotkan panitia lah. Artinya alat-alat yang dibutuhkan kita, ya kita siapkan sendiri. Ya, kalau hanya ruangan memang jadi tanggung jawab panitia di SMK Tamtama, sekaligus mungkin meja-meja yang dibutuhkan begitu. Clear nggih Pak? Oke, Pak Bambang, terima clear? kasih. Oke. Selanjutnya kami berikan kesempatan pada Dewan Juri yang lain. Ada Pak Nur Rahman, ya, Pak Nur, dan juga ada Mas Ubed. Mungkin bisa memberikan tambahan ya, ataupun menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penjurian biar nanti bisa terus bersinergi dengan tim Dewan Juri yang lain. Monggo kami berikan kesempatan pada Pak Nur dan Pak Ubed. Paling tidak say hello. Ya, Halo Pak Nur. terima Ya. kasih Pak Teguh. Halo. Ya, lanjut. Monggo. Ya, terima kasih Pak Teguh. Ya, ini mungkin pertama kali ini saya jadi juri di rumah sendiri Pak Teguh. Jadi tahun kemarin saya sudah jadi juri cuma di daerah lain, ada Purworejo, ada Bacak, Banyumas gitu. Nah ini adalah pertama kali ini saya di dokumen. Mungkin terkait dengan ini ya pengalaman mengumpul saya belum disampaikan itu ada pengumuman poin gitu ya kalau misalkan dari peserta ada kesempatan penyerahan tugas. Nah ini juga kadang-kadang jadi Oh, putus-putus ya suara kita ya? gitu, karena kadang Ya, tidak jelas ini Pak Nur. Suaranya Mas tidak Nur jelas ya. putus-putus. Jadi soalnya ini saya lagi nyetir Pak, nih lagi nyetir. Wah, Mungkin sinyalnya enggak ini. Ya intinya sih saya ikut aja nanti bisa saya komunikasikan lagi dengan Mas Faris dan juga di panitia gitu aja sih. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Nur. Mohon maaf ini. Ya, apa yang nanti akan dijadikan bahan yang jelas sudah dipahami semua. Kemudian dari tim juri juga sudah berkolaborasi ya. Sekaligus hal-hal yang nanti sifatnya teknis ya. Monggo silakan dimusyawarahkan di tingkat juri. Pak Ubed, barangkali masih ada masukan? Monitor Pak Ubed? Belum? Oke, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum diakhiri, banyak hal tadi yang paling tidak sudah ada perubahan dan mungkin sebelum revisi yang sifatnya hard copy nanti sampai atau soft file nanti sampai, paling tidak Bapak Ibu sudah merekam tadi ya, poin-poin penting yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, untuk itu bisa jadi acuan, sudah bisa jadi pegangan. Sehingga nanti tidak ada Terlempar Pak Teguh Pak.
kontal saya. Ya, kontal ini Pak Ipul. Baik, Bapak Ibu sekalian, intinya sudah ada mufakat dan hasil mufakat ini bisa kita jadikan pedoman bersama agar pelaksanaannya nanti bisa sebaik mungkin berjalan dengan baik, dan tentunya Bapak Ibu sudah bisa mengeksekusi untuk persiapan atas dasar mufakat yang kita tetapkan pada temu teknik kali ini. Begitu aja Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada hal yang mau disampaikan, ya, pesan kami dari panitia, mohon nanti bisa diramaikan di grup hal-hal yang sifatnya bukan esensi ya. Nah, kalau yang esensi kan ini di forum temu ini. Kemudian komunikasinya untuk antar panitia nanti bisa saling melengkapi lah di grup. Kemudian hal-hal yang penting, urgent nanti mohon dari Pak Saiful bisa menyampaikan lebih dini agar kita bisa menyampaikan juga ke para peserta sekaligus pembimbingnya begitu. Demikian untuk temu teknik pada kesempatan kali ini sebagai pengantar yang sudah disampaikan. Saya mohon maaf banyak hal yang kurang berkenan di dalam mengantarkan jalannya temu teknik kali ini. Lebih dan kurangnya sekali lagi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan terakhir kami menyampaikan terima kasih ya pada segenap Dewan Juri, Pak Faris, Pak Nur, dan Pak Subed, sekaligus Bapak Ibu dan peserta yang sudah bergabung di Zoom pagi hari ini. Dan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan go pemasaran. Waalaikumsalam. Ada informasi yang tersirat Bapak Ibu, mohon maaf. Kemarin ada informasi LKS pemasaran sampai tingkat nasional. Wih, Baru dapat informasi sore kemarin. Ya, jadi ini semakin membuat semangat Bapak Ibu. LKS pemasaran tingkat nasional sudah diurus di Jakarta, mudah-mudahan bisa terus. lumayan pilih ya. Begitu nih Bapak Ibu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Faris. Yes, sami-sami Pak. Dan Bapak Ibu. file tadi sudah kami kirim, nanti diisi kirim ke kami lagi nggih, nanti tak masukkan ke Canva Mas Faris. Nggih Pak.